Ketika engkau mampu memahami kenapa Allah tidak memberikan kekayaan kepadamu padahal engkau bertahun-tahun berdoa, ketika engkau mampu memahami kenapa engkau tidak diberi jabatan padahal sudah bertahun-tahun kau lantunkan doamu, ketika engkau berdoa untuk disembuhkan dan sampai sekarang engkau belum sembuh, kamu memahami kenapa Allah tidak memberikan itu, maka itu nikmat yang luar biasa, itulah pemberian yang sebenarnya. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, innama yu'allimukal man'u. Kenapa engkau merasa tersakiti ketika permohonanmu, doa-doamu tidak dikabulkan oleh Allah? Li'adami fahmika anillahi fihi. Karena engkau tidak memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Athaillah berkata, jikalau engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah di mana engkau berada. Kalau Anda ingin mengetahui posisi kita ini di mana, saya ini orang saleh atau orang yang buruk, saya ini orang baik atau orang jelek, saya ini dekat kepada Allah atau saya jauh, lihatlah di mana keadaanmu sekarang. Kalau orang di masjid, engkau di luar masjid. Kalau orang berpuasa, engkau tidak berpuasa. Kalau orang berzikir, engkau lalai, berarti kedudukanmu masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang ingin saya bahas pada khutbah kali ini yaitu tentang kalam-kalam hikmah oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari untuk menata, membersihkan jiwa kita agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita mengenal Allah. Bukan berjarak sebagaimana Allah mengatakan wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat kepadanya daripada urat nadi. Jangan engkau mengatakan Allah jauh. Jangan pula engkau mengatakan saya bersatu menyatu seperti menyatunya tubuh dengan roh. Tapi engkau merasa dirimu dekat kepada Allah karena engkau mengenalnya. Nah, inilah yang harus kita pahami di dalam beragama. Jamaah Jumat rahimakumullah. Syekh Ibnu Athaillah berkata, "Idza aradta an ta'rifa qadraka 'indahu, fanzur fima yuqimuka." Jikalau engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah di mana engkau berada. Kalau Anda ingin mengetahui posisi kita ini di mana, saya ini orang saleh atau orang yang buruk, saya ini orang baik atau orang jelek, saya ini dekat kepada Allah atau saya jauh, lihatlah di mana keadaanmu sekarang. Kalau orang di masjid, engkau di luar masjid. Kalau orang berpuasa, engkau tidak berpuasa. Kalau orang berzikir, engkau lalai, berarti kedudukanmu masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui kedudukan kita, dekat atau jauhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala tergantung bagaimana kita menempatkan diri kita sendiri. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Mata razaqaka ta'ata wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad asbaga 'alaika ni'mahu zahiratan wa batinah. Kapan saja Allah memberikan rezeki kepadamu ketaatan dan engkau merasa bahagia dengan ketaatan itu, maka sungguh engkau telah diberi nikmat yang sempurna secara lahir dan batin. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kita membatasi makna rezeki dengan uang, materi, pangkat, jabatan. Itu kita anggap rezeki yang terbesar.
Rezeki yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah amal saleh dan engkau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau diberikan rezeki oleh Allah untuk taat kepadanya, alhamdulillah kita bisa salat, alhamdulillah kita bisa mengaji, kita bisa istighfar, kita bisa banyak berzikir kepada Allah dan engkau bahagia dengan ibadah itu, itulah rezeki yang sempurna. Jemaah sekalian yang sama berbahagia. Rezeki yang terbesar adalah engkau merasa nyaman ketika engkau berada di masjid. Engkau merasa bahagia ketika engkau bisa berzikir subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Manyamang isak dingilalan nyawata, berarti itulah nikmat yang terbesar. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, jangan Anda bayangkan kenikmatan yang dilakukan orang dalam maksiat itu lebih bahagia daripada orang yang sedang duduk berzikir. Ada orang sedang berpesta dengan minuman keras, ada orang sedang joget-joget dengan lagu yang hingar-bingar, dikelilingi berdansa-dansi dengan wanita-wanita. Kebahagiaan itu yang dia rasakan tidak melebihi daripada kebahagiaan orang yang duduk di masjid sambil berzikir. Tidak lebih daripada kebahagiaan orang yang sedang tadarus, mengaji, menghatamkan Al-Quran. Kita sering menganggap bahwa kalau saya seperti ini saya akan bahagia. Nikmat yang terbesar, Allah menanamkan dalam hatimu ketaatan dan engkau bahagia dengan ketaatan itu. Selanjutnya Syekh Ibnu Athaillah berkata bahwa mata fataha babal fahmi fil man'i adal man'u ainal ata'i. Ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan pemahaman kepadamu, ketika dia tidak menerima, tidak mengabulkan doamu, maka itulah sebenar-benarnya pemberian. Jemaah sekalian yang sama berbahagia, kita kadang kecewa karena ada doa-doa kita yang kita lantunkan setiap saat, tapi doa itu belum terkabul. Ketika engkau merasa kecewa dan engkau merasa bahwa Allah menolak doamu, dan engkau tidak memahami kenapa Allah tidak mengabulkan doamu, berarti engkau tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Suatu nikmat yang luar biasa ketika kita menginginkan, umpamanya kita ingin kaya, tapi seumur hidup sampai tua kita belum kaya-kaya. Kita ingin suatu jabatan, kita berdoa terus, tapi sampai sekarang masih itu terus jabatan tak. Ada orang sakit, dia berdoa sembuh kepada Allah, sampai sekarang tidak sembuh-sembuh. Ketika engkau mampu memahami kenapa Allah tidak memberikan kekayaan kepadamu padahal engkau bertahun-tahun berdoa, ketika engkau mampu memahami kenapa engkau tidak diberi jabatan padahal sudah bertahun-tahun kau lantunkan doamu, ketika engkau berdoa untuk disembuhkan dan sampai sekarang engkau belum sembuh, kamu memahami kenapa Allah tidak memberikan itu, maka itu nikmat yang luar biasa, itulah pemberian yang sebenarnya. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, innama yu'allimukal man'u. Kenapa engkau merasa tersakiti ketika permohonanmu, doa-doamu tidak dikabulkan oleh Allah? Li'adami fahmika anillahi fihi. Karena engkau tidak memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa tidak pernah tidak dikabulkan oleh Allah. Tetapi doa pada apa yang Allah inginkan, bukan pada apa yang kamu inginkan. Yang kedua, doa selalu dikabulkan pada waktu yang Allah inginkan, bukan pada waktu yang kamu inginkan. Saya kasih gambaran jamaah sekalian yang sama berbahagia. Umumnya paling banyak orang kaya, orang sukses ketika dia berusia 40 tahun sampai 50 tahun. Baru dia mulai jadi orang sukses. Waktunya 20, 30, dibawanya 40 belum sukses. Nanti kaya ketika usianya 50 tahun. Dia sudah mulai tidak bisa makan ini, makan itu.
Dia belum tahu bagaimana pergi ke Jakarta, pergi ke luar negeri, padahal uangnya banyak. Allah memberikan apa yang kamu inginkan pada saat yang Allah inginkan, pada waktu yang Allah inginkan. Maunya kita kan ketika muda sukses. Berapa banyak orang yang hancur, berantakan ketika usianya muda dan namanya terkenal, hartanya melimpah, dia justru berujung dengan kehancuran. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, kenapa engkau tersakiti ketika doamu tidak dikabulkan? Karena engkau tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah sekalian yang sama berbahagia, Syekh Ibnu Athaillah berkata kepada kita bahwa dengan mengenal pemberian-pemberian Allah itu, nikmat yang terbesar adalah kesadaran kita. Maka beliau berkata, maksiatun awrasat zillan waftikaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Ketika engkau melakukan dosa, tapi perbuatan dosamu itu mendatangkan rasa bersalah, mendatangkan rasa hina dalam dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu lebih baik daripada engkau beribadah, tapi ibadah ini mendatangkan rasa bangga, rasa sombong, dan engkau merasa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, ada kisah suatu ketika Nabi Isa alaihissalam sedang berjalan dengan sahabat-sahabatnya orang-orang saleh. Di tengah jalan ada ahli maksiat. Dia menyapa Nabi Isa karena dia kenal bahwa ini adalah Nabi Isa dan sahabat-sahabatnya para salihin. Dia berkata, "Assalamualaikum, wahai Nabi Isa, bolehkah aku ikut bergabung dengan rombonganmu?" Apa jawaban Nabi Isa? Oke, ayo kita sama-sama berjalan bersama. Ada salah satu dari sahabat Nabi Isa alaihissalam yang merasa risih dengan kehadiran ahli maksiat ini. Ngapain orang ini masuk dalam rombongan orang saleh? Kita berjalan disaksikan banyak orang, kenapa orang saleh kok di tengahnya ada orang yang ahli maksiat? Ini akan menurunkan derajat kita. Maka dia merasa tidak nyaman. Dia merasa tidak nyaman karena ada yang hadir di dalam rombongannya orang ahli maksiat. Maka Allah menegur, wahai Nabi Isa, sampaikan kepada ahli ibadah itu, katakan kepadanya, ibadahnya yang bertahun-tahun dia lakukan terhapus dengan rasa sombong, ujub yang ada pada dirinya. Katakan pula kepada ahli maksiat itu, dengan perasaan hina dalam dirinya, Allah mengangkat derajatnya, maka dia berjalan bersama. Oleh karena itu jamaah sekalian yang sama berbahagia, maksiat-maksiat, karena tidak ada manusia yang luput dari dosa dan kesalahan, maksiat itu tidak masalah. Yang masalah adalah bagaimana engkau memahami maksiat itu. Ada orang bermaksiat, sudah maksiat sombong lagi. Itu sana sholat belum tentu masuk surga. Itu sana rajin ke masjid belum tentu masuk surga. Lebih-lebih kamu tidak pernah ke masjid mau masuk surga. Kan begitu. Sudah ahli maksiat sombong lagi. Coba tanamkan dalam dirimu, ya alhamdulillah, kapan topi kita kasih bisa begitu. Itu dulu lettingku itu. Nakalnya bukan main, tapi bisa ke masjid. Kapan saya kasih yang ini? Dengan muncul perasaan hina seperti itu, berarti itu lebih baik daripada tadi orang yang ahli ibadah tapi dia melihat orang-orang yang di sekitarnya. Dia berjalan ke masjid, muncul dalam hatinya, ya to dia anwe, darwa lama di masjid dia. Ya to dia anwe, sangka cekin aja mai. Habis diadili orang semua. Semua orang jelek di matanya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, maksiat yang mendatangkan rasa bersalah, rasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan kesombongan dan menganggap enteng orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.